Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadliatul Ulum. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara modernisme Islam, postmodernisme Islam, dan neomodernisme Islam, dan juga memberikan contoh aplikatifnya masing-masing dalam kehidupan. Yang pertama yaitu modernisme Islam. Modernisme Islam sendiri itu timbul di periode sejarah Islam yang disebut modern dan mempunyai tujuan untuk membawa umat kepada kemajuan. Sebagai halnya di Barat, di dunia Islam sendiri itu gerakan Islam modernis timbul dalam rangka menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan yang ditimbulkan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern. Dengan jalan demikian, pemimpin-pemimpin Islam modern mengharapkan akan dapat melepaskan umat Islam dari suasana kemunduran untuk selanjutnya dibawa kepada kemajuan. Untuk contoh aplikatifnya yaitu seperti yang disampaikan oleh Jamaluddin Al-Afghani, beliau menyerukan bahwa kaum muslimin itu juga harus meraih ilmu pengetahuan modern. Beliau melihat adanya kekuatan yang membebaskan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Jadi semangat kaum muslim untuk menempuh pendidikan dan perkembangan teknologi akan memberikan sumbangan peradaban di masa modern ini. Pembaruan dimaksudkan untuk memunculkan pengetahuan baru demi kemajuan masyarakat muslim sendiri. Jadi kaum muslimin juga harus tetap menerapkan prinsip-prinsip Al-Quran dalam menerima modernitas yang ada. Jadi sebagai umat muslim, selain kita belajar tentang agama, kita juga harus belajar tentang ilmu-ilmu umum. Lalu yang kedua, postmodernisme Islam. Postmodernisme Islam bisa diartikan sebagai upaya kembali kepada nilai-nilai tradisional muslim dan menolak modernisme yang nantinya akan membangkitkan despan kaum muslim dalam segala bidang, termasuk politik, arsitektur, sama mode pakaian. Oleh karena itu, modernisme dalam dunia Islam punya arti peralihan menuju identitas Islam yang sejati yang bertentangan dengan identitas Barat. Gerakan postmodernisme ini lebih cenderung mengambil kembali paradigma pra-modern dengan mengambil diri sebagai gerakan kembali ke alam atau back to nature, kembali ke adat tradisi, back to culture, dan kembali kepada kearifan tradisional. Contohnya itu seperti penerapan pembagian warisan yang ada dalam Islam itu untuk perempuan dan laki-laki itu mendapat jatah yang berbeda sesuai dengan yang diatur dalam syariat Islam sendiri. Nah, itu mungkin kalau dalam dunia modern itu merupakan hal yang tidak yang tidak setara gitu, karena membeda-bedakan antara hak yang perempuan dan hak yang laki-laki itu mendapatkan yang tidak setara. Tetapi itu merupakan sebuah hal-hal yang qat'i yang telah disepakati oleh ulama, yang telah dikukuhkan juga hujahnya oleh Allah dan dalam lewat lisan Nabi Muhammad dengan jelas-jelasnya, sehingga itu merupakan tidak bisa dipertentangkan lagi dan tidak bisa diperdebatkan lagi, karena ya itu merupakan sudah hukum yang qat'i. Lalu yang terakhir yaitu tentang neomodernisme Islam. Neomodernisme Islam dipergunakan untuk memberi identitas pada kecenderungan pemikiran keislaman yang muncul sejak beberapa dekade terakhir, yang merupakan sintesis, setidaknya upaya sintesis antara pola pemikiran tradisionalisme dan modernisme. Jadi lebih mudahnya neomodernisme Islam ini berusaha menggabungkan dua faktor tadi, yaitu modernisme dan tradisionalisme. Jadi contohnya itu perumusan kurikulum pada lembaga pendidikan Islam. Mungkin pendidikan Islam ini bisa kita fokuskan ke pondok pesantren contohnya. Kita lihat sendiri pondok pesantren merupakan contoh pendidikan yang tradisional ya, karena sudah ada sejak dahulu sebelum kemerdekaan. Lalu karena konsep neomodernisme Islam ini menggabungkan antara modernisme dan tradisionalisme, jadi untuk perumusan kurikulumnya sendiri itu juga menyesuaikan dengan zamannya, yaitu yang pertama itu harus memuat
tentang orientasi pada perkembangan peserta didik, yang kedua orientasi pada lingkungan sosial, dan yang terakhir tentang orientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.